Kita mungkin pernah mendengar kata yang mengatakan tamu adalah raja. Tamu yang diperlakukan istimewa dan spesial, dan itu juga melekat dalam kehidupan kultur kita sebagai orang Batak. Kalau kita melihat dari bentuk interior rumah orang-orang Batak dahulu, itu ruang tamunya sangat luas, lapangannya sangat luas. Ini menunjukkan sebenarnya secara karakter orang Batak sudah dibangun secara filosofi budaya adalah orang yang ramah, orang yang mau menerima siapa saja yang ada dari luar untuk boleh datang ke tempatnya. Itu sebabnya hal ini dipikirkan bagaimana ketika berpesta Batak lapangannya harus luas, karena orang Batak senang menerima banyak tamu. Dan kita melihat dari pemahaman ini banyak juga yang mengatakan bahwasanya banyak tamu banyak rezeki. Jadi ada orang memahami dengan adanya datangnya tamu ke rumah, maka ada pemahaman bahwasanya rezeki itu pun banyak seiring dengan orang-orang yang datang. Jadi berbahagialah orang yang datang dan mempunyai banyak tamu di rumahnya. Namun hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terjadi dalam konteks Alkitab, di mana Marta dan Maria sangat senang dengan rombongan yang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Jadi bukan hanya Yesus sendiri yang datang, tetapi Yesus dan bersama dengan murid-murid yang datang di situ. Bahkan Marta lebih dahulu membukakan pintu itu dan kami yang mengucapkan selamat datang kepada Yesus, sudah mau bersedia Yesus hadir di rumahnya sebagai tamu yang datang di rumahnya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita dalam konteks kita pada saat ini, karena banyak orang saat ini sulit untuk menerima orang lain, sulit untuk menerima tamu, sulit untuk menerima yang datang, apalagi kalau sudah putus dalam percintaan ya. Langsung ada namanya traumatik ya, sulit untuk membukakan diri. Hari ini kita melihat bagaimana jamaah ini dipersiapkan terhadap tamu yang datang. Apalagi bersama tamunya adalah tokoh-tokoh rohani misalnya. Apalagi yang kita lihat di sini, Yesus adalah ketika itu adalah tokoh publik, yang dimana Yesus banyak disenangi oleh banyak orang. Tentu menjadi satu kebanggaan bagi Maria dan Marta untuk kedatangan Yesus Kristus datang ke rumahnya. Lalu bagaimana dengan respon kita kalau itu terjadi datang ke rumah kita? Kita buat dulu setidaknya, misalnya Pak Prabowo datang ke rumah kita tiba-tiba, ya kan? Mungkin setiap tahun misalnya numpang ke toilet aja misalnya kan, seperti yang pernah dilakukan Pak Jokowi. Mungkin dia akan senang. Hal ini juga merasa apresiatif yang dilakukan oleh kedua perempuan ini. Maria dan Marta senang dan menunjukkan sikap rasa senangnya dengan cara yang berbeda. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, cara Marta dan Maria ini memiliki dua sudut pandang cara pemahaman di dalam aksen tindakan mereka dalam respon kehadiran Yesus. Kita belajar tentang Marta. Marta, kalau dalam konteksnya adalah perempuan yang sangat tunduk pada sebuah kultur. Datang tamu, ambil tes, lalu sediakan. Aman mau minum apa? Kopi atau tes? Sedikit gula atau banyak gula? Misalnya itu. Ini biasanya perempuan yang banyak disukai. Bapak-bapak orang Batak. Oh, mereka pasti banyak kayak gitu ya. Karena keramahannya kan, langsung datang pergi ke dapur, langsung masak, udah tahu nih sebagai perempuan kultur, perempuan yang berbudaya, yang tahu mengambil posisi sikapnya sebagai perempuan yang baik dalam budayanya. Karena memang pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di daerah Palestina ini perempuan itu dibentuk secara kulturnya begitu. Tidak boleh mereka hanya di bawah komunitas-komunitas laki-laki. Mereka harus ngambil bagiannya, ambil proporsionalnya, ngambil tempatnya. Kamu harus tahu dulu di mana posisinya. Inilah yang dikerjakan oleh Marta di balik seorang perempuan yang ramah ini tadi. Lalu ada seorang bernama Maria yang sama-sama perempuan, tetapi dia lihat Yesus, dia terkagum-kagum dengan Yesus. Wah, dia datang lalu duduk di bawah kaki Yesus. Lalu dia mau mendengarkan apa yang menjadi cerita Yesus. Karenanya, kalau kita lihat dari perspektifnya Maria, wajar siapa yang nanti menemani Yesus dan rombongan ini kalau rumahnya tidak ada mendampingi. Hal etis yang dilakukan Maria itu dia lakukan dari sudut
dia duduk seperti perempuan Jawa ketika dia melihat ada sosok laki-laki yang berwibawa di situ, adalah tamu di situ. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara, justru kedua perspektif ini menjadi bergesekan satu sama lain. Cara pandang budaya dengan cara pandang iman, cara pandang etisnya Maria memperlihatkan ini justru tadinya Marta adalah perempuan yang ramah, berubah menjadi perempuan yang geram dengan Maria, tidak tunduk pada budaya. Dia tadinya perempuan yang menyambut Yesus, dia berubah sikap panik, khawatir, menyusahkan dirinya sendiri, sedangkan tidak tahu kehadiran Yesus bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah yang menjadi sudut pandang daripada teks ini. Oleh sebab itu pendeta John MacArthur mengatakan kekhawatiran adalah godaan umum dalam kehidupan. Ya, sama seperti mama kita. Kalau mama kami dulu memberangkatkan kami sekolah, dia memasak, bapaknya masih kecil-kecil, dia memasak, dia kalau bertingkah lagi anak-anaknya ini pasti naik darah tingginya. Makanya banyak menghormati pagi-pagian ibu. Karena apa? Karena tidak tenang, kumanapun, mesti sahur, tergesa-gesa. Nah, kita belajar dari perspektif ini bagaimana kita mengendalikan, memanajemen emosi kita, sebagaimana Maria hadir memanajemen emosionalnya untuk memperlakukan kehidupannya untuk lebih baik ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pertama kita belajar dari konteks hospitality, keramahan, dari bentuk penghargaan keramahan kepada tamu. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, bagaimana anak guru yang jomblo ini ketika laki-laki datang melipur dia, lalu dia bercepat cuek, setelan cuek. Asal semua guru dia belajar, lumayan maju, sombong-sombong, setelan cuek, maju apa, kan? Padahal laki-laki ini udah berkali harus nikah, kan? Paksa kenal dulu gitu kan. Ada anak guru ini tadi tidak ada hospitality-nya, WA-nya bukan dia tadi dulu, dia penasaran dia, dan saya kan? Inilah yang membuat nilai keramahan itu menghindar dari orang-orang yang merasa dirinya tadi setelan cuek tadi. Justru konteks ini kita belajar bagaimana memperlakukan orang lain dengan keramahan, dan inilah bentuk nilai iman yang diajarkan pertama dalam kekristenan kita. Orang Kristen dikenal dengan orang yang ramah-tamah, orang yang lembut hati, yang dimana kita tahu memperlakukan orang lain itu dengan baik. Keramah-tamahan adalah bentuk dari wajahnya kita sebagai orang Kristen. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tanya orang luar, apa yang menyebabkan mereka mau datang ke Indonesia? Salah satunya adalah bukan oleh karena keindahan alamnya, tetapi keramahan oleh orang-orang Indonesia. Inilah yang membuat orang-orang wisatawan itu membuat mereka nyaman datang ke Indonesia. Orang Indonesia rajin untuk sapa, tapi wajar sekarang orang itu sudah sulit untuk saling sapa, ya, saling menegur gitu. Siapa lu, siapa gue. Dan inilah bentuk yang mau kita pelajari dari bentuk perempuan yang dihadirkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sangat bersyukur hari ini, terlebih para kaum perempuan. Teks ini mengangkat tentang dua orang perempuan. Padahal kalau dari histori bahwasanya Maria dan Marta punya sosok saudara laki-laki yang namanya Lazarus. Tapi Lukas mengangkat derajatnya perempuan melalui kehadiran sentral Yesus Kristus dengan menghadirkan wajah perempuan di masa teks Alkitab yang mengangkat perempuan itu adalah perempuan golongan bawah, orang kelas 2 yang tidak terpandang. Tetapi hari ini Yesus mengangkat derajat para posisi perempuan yang mengatakan perempuan bukan lagi orang kelas bawah, kelas rendah, orang-orang nomor 2. Itu sebabnya pandangan ini tidak tabu bagi Yesus. Tetapi Yesus mengangkat satu teologi yang luar biasa adalah gender balance, yang bukan berarti artinya secara politis bahwasanya kedudukan perempuan harus
gambaran awal tentang kesetaraan, bagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi perempuan. Makanya diperlihatkan apalah yang paling penting dalam kehidupan seorang perempuan itu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Ini menjadi poin pembelajaran bagi kita semua. Apalagi para laki-laki tidak lagi mendiskreditkan posisi perempuan. Karena Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kami punya sedikit kesaksian tentang ini. Waktu istri saya tamat dari salah satu universitas negeri di Depok. Lalu ketika itu dia bilang begini, ini istri saya bilang, tadi udah dengar ya rekaman saya di TikTok. Kawan-kawan itu sudah kerja ya. Biasanya dia kalau komitmen awalnya adalah dengan suami gitu. Saya tahu di kode keras kan, kode keras. Lalu saya bilang berangkatlah tes lah. Lalu dia lolos untuk ujian S2 pembakarannya. Lalu saya mengikuti dia ke Jakarta ini dari Garuda. Ya kan mengatakan bahwasanya kesetaraan gender ini untuk memajukan banyak progres sebagaimana firman Tuhan pada saat ini. Karena ya Bapak Ibu saudara-saudara, sering ada orang memahami perempuan itu harus kerja di dapur. Perempuan itu adalah kelas bawahan. Tetapi hari ini derajat itu diangkat oleh Yesus Kristus supaya perempuan jangan lagi dianggap kelas-kelas rendah. Banyak pengalaman, banyak latar belakang keluarga-keluarga Batak yang melihat bahwasanya perempuan itu, kalau anaknya perempuan semua, dia keluarga yang tidak diberkati. Bahkan kalau ada yang mengandalkan bahwasanya itu maju berjodoh nanti sekolah mau perempuan dong muli dong mau tujuan menyalakan. Kalau akan jadi milik orang lain, kau kan perempuan. Padahal abangnya, ibunya, itu pun sekolah aja pun sering terlambat, rankingnya pun ranking lagan. Itu yang paling pintar di sekolah harus mengalah karena status derajat budaya yang ditamakan dari setiap perempuan ini menjadi kelas A. Hari ini kalau kita mau ada pilihan terbaiknya Tuhan, yang Tuhan pilihkan seperti Maria memilihkan ini, mari hiduplah dalam kesetaraan. Laki-laki dan perempuan itu sangat derajat dari hadapan Tuhan. Kalau itu dilanggar, maka perempuan akan terus mendapatkan diskreditkan dalam hal apapun. Jadi perempuan juga berhak untuk bernikah. Perempuan juga berhak untuk menyati karirnya. Perempuan juga berhak untuk meraih mimpi-mimpinya. Jadi luar biasa para perempuan kita semua punya Tuhan Yesus yang hebat, yang mana luar biasa pemahaman ini bukan lagi menjadi orang-orang rendahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita mau belajar hari ini tentang bagaimana melalui teks ini kita belajar tentang satu nama yang namanya psikologi manajemen emosional. Ketika Marta dengan banyaknya kompleksitas aktivitas dalam kehidupannya, Marta akhirnya pusing sendiri. Ketika dia banyak pilihan dalam kehidupannya, memilih untuk repot, padahal Tuhan tidak mau dia repot, memilih untuk mendengarkannya, memilih untuk melayani Tuhan. Tapi Marta justru sibuk dengan aktivitas dunia ini, sibuk dengan kasihnya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya Marta justru protes, mengatakan hidupnya tidak adil. Kenapa Yesus lebih tidak menegur Maria ini? Inilah yang dikatakan untuk memilih skala prioritas dalam kehidupan. Sering kita mau ini, mau itu, ingin sana, ingin sini, tapi lupa tujuan kita berumah tangga sebagai rumah tangga Kristen. Sering kita lupa bahwasanya diri kita ini tujuan goalnya mau kemana? Prioritas kita itu apa hari ini? Tuhan mau itu apa? Sering orang akhirnya jatuh dengan hal-hal yang bersifat kesenangan belaka. Ketika mimpi itu tidak dicapainya, ketika hal itu tidak diraihnya, maka terjadilah seperti Marta ini, frustasi, stres, khawatir akan kehidupan akan hari esok. Ini terjadi dalam setiap kehidupan manusia yang sering diombang-ambingkan oleh keinginan dunia. Justru kita mau belajar dari sosok Maria. Ketika kepenatan itu datang, ketika masalah itu datang, ketika tantangan itu selalu hadir dalam kehidupan kita,
Kita diajar untuk menjadi Maria, untuk datang dengan posisi merendahkan dirinya di kaki Tuhan Yesus. Itu adalah cara untuk memanajemen emosional kita ketika kita banyak masalah hidup kita. Dengan datang kepada Tuhan adalah cara untuk kita untuk meredam emosional kita. Jadi supaya tidak bias kepada orang lain. Banyak bapak kita gak nyaman di rumah karena mama kita merepet terus. Banyak pacar kita, istri kita jumpa aja bukan udah cemberut terus. Orang udah belum capek kerja, suami udah belum capek kerja, istri ngamar dia gitu kan? Hari ini kita belajar untuk memanajemen, mengelola emosi kita untuk lebih baik, sebagaimana Maria memilih yang terbaik dalam kehidupannya. Akhirnya dari cara memilih yang terbaik ini, maka bisa dipastikan orang yang dekat dengan Tuhan pasti sehat secara mental, sehat secara pikiran, dan darah tinggi dan hipertensi ya, tidak banyak sakit lagi ketika orang datang di hadapan Tuhan. Ini cara Tuhan untuk boleh orang-orang yang dekat pada Tuhan dia hidup sehat secara akal, mental, dan pikirannya. Dan ini sering terjadi di kita di Jakarta ini, terlalu kompleks, banyak pikiran di Jakarta ini, pekerjaan menumpuk, lalu pekerjaan menumpuk itu kita bawa lagi ke rumah, stresnya anak-anak berhadapan dengan keluarga, kita mau mengurung diri. Akhirnya terjadi pengucilan kita menutup diri dengan orang-orang di sekitar kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak untuk menjadi sosok Maria. Ketika kita banyak permasalahan, justru di situ kita katakan, dan alami hagugu manusia kita punya keterbatasan dari cara berpikir, dari cara menjalani kita, dari cara apapun yang kita miliki saat ini. Tetapi dengan bersama dengan Tuhan kita bisa diperlihatkan untuk kaya melihat itu dalam kerendahan hatinya, dengan cara hospitality, dengan cara Maria yang mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya Populi Emeritus almarhum Beatrice Mormata dia bilang begini, ketika orang tidak membaca firman setiap hari dalam hidupnya, dia menjadi orang yang kering. Makanya banyak hari-hari kita itu dari Senin besoknya udah Minggu, dia lalui hari-hari itu tanpa ingat penyertaan Tuhan di hari-hari. Itu menyebabkan kenapa kita menganggap hari ini cuma berlalu, karena kita tidak merasakan hari-hari kita bersama dengan Tuhan berjalan di bawah kaki Yesus dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar konteks ini, bagaimana kita tidak lagi menjadi orang-orang kekeringan, tetapi orang-orang yang diberkati seperti kita kamu itu. Orang-orang mengalami kekeringan, orang-orang mengalami kesusahan, tetapi harus dipenuhi dengan buah-buah yang segar dan masakan ceklik itu sendiri. Itulah orang yang merasakan surga dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya apa yang boleh kita petik dari firman Tuhan? Apa yang menjadi rema firman Tuhan buat kita pada saat ini? Yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Tugas kita datang ke gereja ini bukan mencari berkat Tuhan. Tidak ada lagi mindset orang percaya dapat untuk menerima blessing itu. Tetapi ketika orang mau dekat kepada Tuhan untuk urusan berkat, itu bukan urusan manusia, itu urusan Bapa di surga. Jadi percaya berkatmu sudah diatur oleh Tuhan. Seberapa penting cara untuk mengatur bahwasanya kau bisa mendapatkan jabatan, tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu menjadi prioritas hidupmu, maka itu akan tergeser. Tetapi orang yang mencari kerajaan Tuhan dalam kebenaran itu, dia akan terus merindukan aliran air dari Tuhan seperti Musa yang merindukan air aliran itu. Dia akan rindu Tuhan bersenggara dalam kehidupannya. Amin. Karena saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena ini banyak anak muda, ya kan? Bisa memilih prioritas dalam hidup kita. Prioritas kita hari ini ditentukan bagaimana kedekatan emosional kita dengan Tuhan. Itulah yang mau tahu kita mau kemana, kita mau dibawa hari ini. Yang kedua, banyak orang yang sibuk aktivitas di dalam pelayanan kampus, pelayanan kantor, PMK, komunitas-komunitas rohani, tetapi kehidupannya tidak berubah oleh karena lemah rohani.
aktif melayani orang, tetapi kehidupannya tidak terlayani secara spiritual. Karena hari ini Marta itu memikirkan yang terbaik. Dia fokus pada Tuhan. Dia fokus kehidupannya mau dan ditolong oleh Tuhan. Karena yang untuk membantu cara kita aktif di kantor supaya tidak lagi lahir orang-orang penjilat di kantor. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, jika kau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak ada lagi beban stres apapun untuk mencapai itu semuanya, karena kita percaya ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, pekerja kantoran, ketika kita lakukan itu untuk Tuhan, maka tidak ada beban pikiran apapun yang akan kita bawa yang membuat stres dan orang lain yang melampiaskan itu kepada Maria, bahkan kepada Yesus. Hari ini kita mau jadi yang fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui cara Maria tadi. Yang ketiga, saudara-saudara, marilah menjadi pendengar yang baik. Hospitality, keramahan itu adalah bentuk daripada iman kita yang diperlihatkan menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia, bagaimana kita bersikap dan bertutur kata di dalam setiap hari. Cuma Bapak Ibu saudara-saudara, si Natal mau ada stresan. Stresnya tahu apa? Aku mau jawabnya output dan input setiap aku berkorban di mana-mana. Setiap pulang gereja, saya cuma ABB, pulang dari gereja mintanya musal. Kayak orang yang nggak mendapatkan berkat gitu dari firman Tuhan. Gak lantas seperti orang yang bersuka cita menerima firman Tuhan, menutup mukanya. Coba ketika kita pulang menerima firman Tuhan, hari ini respon kita adalah respon yang sukacita yang sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah bentuk kita bersukacita. Bukan soal di TikTok ini, mau orang minggu di HKBP, tapi malah tidak laku kata yang saya kan. Yang pikir nggak bisa taruh ini ada di jolo-jolo sudah. Coba bayangkan esengan itu muncul, hati kita di mana, tubuh kita di mana. Ini adalah bentuk bagaimana Maria menyambut Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan mau mendengarkan Tuhan di bawah kakinya. Ini bentuk kerendahan hatinya seorang Maria untuk boleh bertutur kata dan boleh bersikap dengan yang terbaik sebagai perempuan yang beriman. Ada slogan dulunya dari Bapak Nixon, Bapak Wakil Bupati Tapanuli Utara, 3S, senyum, sapa, dan salam. Ini adalah bentuk wujud keberimanan orang-orang percaya. Menjadi bentuk kita bagaimana kita boleh merespon hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi energi positif dalam kehidupan kita. Nomor 5, kita diajak untuk jangan khawatir dengan apapun itu. Apa yang menyebabkan orang Kristen khawatir? Orang Kristen khawatir ketika hidupnya penuh dengan kompleksitas kecemasan itu sendiri. Karena kecemasan adalah bentuk ketidakpercayaan terang-terangan terhadap kuasa dan kasih Tuhan. Jadi kalau kita cemas, kalau kita khawatir, itu artinya kita tidak percaya akan kuasa Tuhan menyertai dalam hidup kita. Karena kekhawatiran bisa mencekik pikiran, yang bisa membuat kita menjadi emosi dan membuat kita mengalami serangan panik di hidup kita. Karenanya firman Tuhan hari ini mengajak pada kita dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Urat sudah ada persoalan bodang musuh, bodang jomba sudah masalah juga terperangan dan dewa kecolongan dia dipegang di pikiran lah. Oh nggak cuma stres kok, tanda-tanda skizofrenia udah muncul. Hari ini kita pikir kalau perkara-perkara yang di atas yang bisa kita respon untuk Tuhan boleh hadir menerangi hati dan pikiran kita. Ini bentuk kita terlepas dari belenggu-belenggu keterikatan. Jadi mulak selok kita akan beda tinggi udah. Nanti benar-benar berlibat guru. Tercerewet kan? Tapi hari ini damai sejahtera itu turun memberikan kepada perempuan-perempuan Maria dan kita orang percaya pada saat ini. Karenanya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus,
pilihlah Tuhan memilih. Pilihlah bagian yang terbaik, seperti Maria memilih yang terbaik, memilih Yesus dalam hidupannya. Tuhan mampukan kita untuk boleh memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita, menjadi orang-orang Kristen yang unggulan di hadapan Tuhan, dan tetap